prakicu harian itu biasanya kita yang pertama adalah melihat dari dinamika atmosfernya. Skala gangguannya itu seperti apa? Awalnya kan mengobservasi dulu. Dari Jadi, awal, dari iya, bawahnya. dari awal. Oh, jadi bawahnya itu dia nggak langsung yang Nggak gitu langsung, ya? nggak langsung. Jadi kita kayak ibaratnya kan banyak alat-alat pengamatan nih. Jadi kita harus menguasai itu dulu gitu. Gimana Bang, kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat? Sehat. Gimana hari ini hujan Bang, cerah? Ya seperti belakangan terakhir ini memang apa langsung ke topik ya nih. Kayaknya hari ini Kalau cerah hari ya ini, Bang? insya Cerah Allah ya, cerah. insya Allah cerah. Jadi kalian yang mau jalan-jalan lah ini hari ini terang. Oh berarti enak juga ya jadi orang BMKG ya Bang ya? Kita bisa tahu mau keluar atau enggak kan? Nah Bang Robi, Baik. sibukannya apa Bang sekarang Bang? Sekarang saya kesibukannya ya seperti Ya, biasa gitulah di ya, Bang, ya. kantor Lah, di cuaca kantor, ya tiap hari. terus monitor ya. Oke, nah Bang Robi ini yang aku tahu, Ya. mungkin sebelum kita tanya dulu lah, sebelum kita ke topik, mungkin boleh nggak sih ceritain dulu lah dapurnya BMKG nih. Maksudnya tuh kayak katanya kalau denger-denger sih, aku nggak tahu ini fakta atau tidak, kalau di BMKG itu kerjanya sampai 24 jam itu diawasi. Emang betul ya Bang? Iya, baik aja. Jadi untuk tupoksi di BMKG sendiri untuk jam operasional itu memang 24 jam. Jadi ya setiap hari harus Iya. ada personilnya di situ kan. Karena apa? Karena memang pertukaran data itu penting. Jadi selain kita menukarkan data di internal BMKG, kita juga menukarkan data di dunia internasional, terutama terkait dengan penerbangan itu tadi. Membutuhkan sekali data kondisi cuaca untuk penerbangan. Gitu. 24 jam nggak bener-bener harus diawasin gitu langsung? Iya, dimonitor. Dimonitor terus? Benar, karena tiap jam kita mengamati alat-alat itu tadi. Terus Tiap jam nggak libur? kan sip-sipan Pak. Oh gitu, iya ya. Jadi tetap teman-teman di kantor itu mempunyai jam-jam sip-sipan. Oh berarti 24 jam dia on terus ya Bang ya? Iya. Selalu diawasi? Selalu diawasi. Oh, karena dimonitor. takutnya tengah malam atau apa ada kayak peringatan gitu ya Ya Bang ya? betul Mbak. Jadi kalau ya beberapa hari terakhir ini aja hujan juga sering terjadi pada tengah malam gitu kan. Nah itu yang kita monitor terus kita diseminasikan informasi itu ke masyarakat, ke Pemda terkait gitu. untuk Oh informasi gitu, itu. Iya. wow. Oke, jadi kalau kalian mau masuk kerja BMKG siap lo 24 jam ya guys. Tenang ada liburnya kok. Ada liburnya ya Bang ya? Tetap ada. Tapi pernah nggak kayak misalkan kita lagi libur gitu terus tiba-tiba dihubungin gitu ya? Sering pernah. pasti ya Bang ya? Pasti itu. Iya. Pasti ya, ini hujan-hujan gitu peringatan kamu. Oke, nah ini mungkin bisa nggak sih jelasin ke kita Bang prosesnya cara menentukan cuaca itu hari ini apa hujan gitu gimana Bang emang? Oke, baik. Ini pertanyaan menarik nih Pak. Jadi kalau misalnya kita bicara perakiraan itu kan sebuah produk BMKG gitu kan. Nah, saya izin mengenalkan dulu ya. Saya sebagai forecaster BMKG atau analisa di BMKG Tanjung Pinang itu dalam membuat prakicu itu perakiran cuaca. Nah, prakicu harian itu biasanya kita yang pertama adalah melihat dari dinamika atmosfernya. Skala gangguannya itu seperti apa gitu kan. Jadi kita bagi menjadi dari skala globalnya, regionalnya hingga lokalnya gitu. Nah, gambarnya seperti apa? Kalau global itu faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca secara global. Kalau mungkin Mbak Eja pernah mendengar istilah El Nino, La Nina. Pernah ya mungkin ya El Nino? Enggak sih. Nah, itu mungkin teman-teman nanti ada yang tahu gitu kan. Nah, mungkin. itu kan faktor yang mempengaruhi cuaca secara global, secara dunia gitu. Nah, di breakdown lagi ke regional gitu kan. Contohnya apa? Pengamatan suhu muka laut gitu atau analisa arah angin secara regional gitu. Itu ada sub-sub bagiannya ya Bang? Kalau itu kan salah satu produk layanan juga di pusat. Jadi kita memang memonitor aja dari pusat untuk layanan seperti itu. Kalau untuk di daerah memang kita langsung melihat aja pemodelannya seperti itu. Oke. Untuk Bang Robi sendiri kan sebagai kalau di BMKG itu sebutnya forecaster ya Bang ya? Iya, betul analisa. ya? Forecaster atau analisa cuaca, Analisa cuaca. perkirawan ya? Perakirawan. Perakirawan. Perakirawan lah gampang ya. Iya, perakirawan cuaca. Nah itu maksudnya tuh sebagai seorang forecaster kayak gitu yang langsung terjun ke lapangan untuk melihat gitu atau dia memang sesuai dengan alat yang di kantor aja Bang? Kita by alat. By alat. Pertama dari alat itu kan jadi menghasilkan data historis gitu kan. Nah, yang kedua adalah by maksudnya prediksi probabilistik dari pemodelan. Gitu. Jadi itu tadi balik lagi ke situ kita melihat dari gangguan skala globalnya, regionalnya, lokalnya sehingga kita mengumpulkan data-data dan dianalisis kira-kira untuk besok hari ini seperti apa nih trennya. Gitu. Kemungkinannya hujan di jam berapa. Jadi kita mengeluarkan pagi misalnya cerah berawan. Nah, menjelang siang hari Itu bisa berubah Bang?
Bisa, sangat cepat sekali dinamika atmosfer ini berubah gitu. Oh, gitu. Terutama untuk di wilayah kita juga cukup unik nih Mbak. Ya, Hujannya tuh cepat sekali berubah. Nanti contohnya beberapa hari terakhir ini hujan ringan tapi tiba-tiba lebat. lebat atau bahkan panas. Panas. Nah gitu, nanti hujan lagi. Gitu. Oh, ya namanya juga kita manusia ya Bang ya, hanya memperkirakan ya Bang. Cuman kan kita berusaha untuk mendekati gitu. Iya, iya. Oh, jadi misalkan kita sudah memperkirakan besok gini hujan Iya, misalkan dan itu berubah. Nah, makanya yang diawasi 24 jam tadi Iya, itu itu langsung tadi. dirubah datanya dan langsung dikirim lagi gitu ya Iya, Bang ya. ada metode tersendiri misalnya kita ada misalnya perubahan terjadi itu seperti apa gitu, formatnya ada. Oke. Kalau di Tanjung Pinang sendiri Bang, itu maksudnya perkiraan cuacanya sebenarnya apa sih? Gimana cara menentukannya Bang? Oke, Tanjung Pinang ini yang saya sering singgung dari tadi bahwa memang kondisi cuacanya unik gitu kan. Kalau kita melihat secara umum data klimatologisnya lah, data historis panjangnya itu Kepri secara umum dan Tanjung Pinang itu tidak memiliki batasan yang jelas antara musim hujan dengan musim panas gitu kan. Jadi memang sepanjang tahun itu pasti ada hujan walaupun di bulan-bulan tertentu memang terdapat curah hujan yang sedikit gitu. Nah, di Kepri ini di Tanjung Pinang ini kalau saya bisa kasih gambaran dari sepanjang tahun hujan tadi itu ada 2 bulan yang terjadi puncak puncak sering terjadi hujan atau intensitasnya itu lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Yang pertama di bulan April. Ya. Yang kedua di bulan November. Oh gitu ya? Ya. Nah. Padahal kan untuk musim hujan tuh kan di ya, Oktober, November gitu ya. Itu udah mulai tuh. Cuman puncaknya atau intensitasnya sering terjadi sehingga datanya akumulasi itu banyak itu. Nah, itu tadi di bulan April dan di bulan November. Itu udah pasti, Bang? Iya, kita by data soalnya. By datanya di April sama November di Tanjung Pinang. Jadi kalau kita melihat data klimatologis ini kan kita menghitung atau menganalisa dari data 30 tahun terakhir gitu kan. Nah, jadi dapatnya lah seperti itu rata-rata normalnya. Itu yang dikatakan unik sama Bang Robi tadi ya? Iya, untuk di Tanjung Pinang itu bisa berbeda lagi pastinya dengan daerah-daerah yang lain. Kayak di Pulau Jawa itu ya tipe hujannya itu pasti untuk bulan-bulan Juli Agustus tuh udah kering gitu. Bahkan bisa lebih maju. Kenapa bisa beda gitu ya Bang ya? Ya, dinamika tadi balik lagi ke situ kan. Terus faktor topografinya juga mempengaruhi. Nah, wilayah kita banyak dikelilingi oleh lautan, jadi faktor penguapannya juga pemanasannya. Jadi dari sana mungkin ya Bang ya? Iya, salah satunya seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk Bang Robi sendiri sebagai forecaster ini BMKG Tanjung Pinang Bang? Iya, kita khusus Tanjung Pinang. Berarti memperkirakan cuaca Tanjung Pinang aja? Tanjung Pinang dan Bintan kita mengcover. Dan Bintan. Oke. Berarti kayak wilayah Batam, Anambas itu ada sendiri ya? Ada teman-teman BMKG-nya sendiri yang untuk mengcover wilayahnya tersebut. Tanjung Pinang aja sama Bintan aja sebegitunya ya Bang ya? Iya. Iya. Aduh. Jadi memang agak ya itulah namanya tanggung jawab kita juga gitu kan. Sudah menjadi kewajiban kita juga. Jadi kita mengcover untuk wilayah. Itu tadi Tanjung Pinang, Bintan termasuk provinsi Kepri sendiri. Berarti butuh banyak orang dong ya Bang ya? Iya. Harusnya sih iya Mbak. Harusnya iya berarti enggak nih. Maksudnya gimana nih Bang? Kenyataan di lapangan memang itu masalah klasik sih kalau memang kekurangan SDM ya. Cuman bagaimana kita untuk memaksimalkan itu tadi sih. Berarti banyak yang merangkap ya untuk saat ini ya Bang ya. Benar. Untuk sekarang berapa Bang ininya total forecasternya? Total forecaster di Tanjung Pinang itu sekitar nggak nyampe 9, 8. Itu udah memperkirakan cuaca Bintan sama Pinang? Iya, setiap hari job desk-nya seperti termasuk itu. Bang Robi? Termasuk saya juga, kadang-kadang juga ikut langsung terjun. Harusnya tinggal memonitor aja ya Bang, tapi ya gimana ya Bang ya? Oke. Nggak ada mau kepikiran pindah Bang? Belum dulu. Nyaman nih kayak di Tanjung Pinang. Capek nggak sih Bang jadi seorang forecaster Bang? Kalau dibilang capek ya mungkin setiap pekerjaan punya rasa lelah ya. Rasa jenuh kan pasti ada Mbak. Ya, cuman balik lagi ke diri masing-masing sih. Gitu. Udah berapa lama Bang jadi seorang forecaster? Kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun. Itu 10 tahun memperkirakan cuaca ya Bang ya? Ya, campur-campur. Awalnya kan mengobservasi dulu. Gitu. Dari bawahnya. Iya, dari awal. Oh jadi bawahnya itu dia nggak langsung yang gitu ya? Nggak langsung. Jadi kita kayak ibaratnya kan banyak alat-alat pengamatan nih, jadi kita harus menguasai itu dulu gitu. Misalnya alat temperatur, alat kelembapan, penguapan, jadi kita memang terjun di situ dulu.
Gitu sebagai observasi tadi ya, observer pengamat itu tadi. Observasinya tetap ini ya Bang, di lab aja ya, maksudnya di kantor aja. Di kantor aja. Melalui data-data yang tadi yang ada. Iya, dari alat-alat tadi. Kita mempunyai alat-alat itu nanti tadi yang kita namakan dengan taman alat. Jadi taman alat itu berisi berbagai macam alat yang kita gunakan untuk pengamatan tadi. Di Tanjung Pinang tapi alatnya maksudnya lengkap ya Bang ya? Alhamdulillah lengkap. Buat perkiraan cuaca itu ya. Oke. Terutama apalagi penerbangan itu tadi Mbak. Oh iya, nah ini di penerbangan itu kalau untuk memperkirakan yang untuk pesawat itu berarti nyambung juga ya Bang ya? Maksudnya mereka nunggu juga data dari BMKG ya? Iya. Setiap harinya dikirim? Iya, cuman alurnya kan kita, tugas kita memang hanya menginformasikan cuaca. Nah itu untuk keputusan misalnya, kondisi hujan lebat nih. Jadi misalnya gitu kan Mbak, kondisi hujan lebat, jarak pandang mendatar, kita amati hanya 500 meter gitu. Yang penting kita laporkan ke pihak, kalau di sini pihak Airnav ATC ya. Nah nanti dari pihak mereka yang memutuskan ini berhak turun atau tidak atau seperti apa. Jadi bukan BMKG yang menentukan. Kita hanya menginformasikan cuaca. Oh iya. Nah. Yang berhak terbang atau enggak sih awak kabin ya mungkin ya. Terbang atau enggak nih jadinya. Iya. Gitu. Oke. Nah ini kenapa Bang Robi sendiri memilih untuk sebagai seorang prakirawan cuaca Bang? Ya. Dari sejenis banyaknya jenis pekerjaan lah. Iya. Kalau boleh jujur memang awalnya nggak kepikiran juga sih. Nggak kepikiran Nggak kepikiran ya. Cuman melihat potensi kan, ya ini BMKG kan mempunyai sekolah STMKG yang merupakan memang sekolah kedinasan gitu. Mungkin nanti info juga teman-teman gitu. Bahwa BMKG mempunyai sekolah kedinasan pemerintah gitu kan. Nah. Ngikut-ngikut juga awalnya nyari informasi seperti biasa gitu kan. Oh ini ada surat kedinasan nih gini. Coba daftar ini STMKG. Dulu kalau namanya bukan STMKG, masih akademi dulu. Oh akademi ya. AMG lah ya istilahnya gitu. Ya sudah nyoba daftar 1 2, yang keterima duluan ya AMG ini. Langsung terjun aja ke situ. Udah takdir kali ya di situ ya Bang ya. Bisa dibilang begitu. Tapi nyaman ya Bang ya selama ini ya. Iya alhamdulillah nyaman. Disyukuri sih Mbak. Berarti enak ya jadi seorang podcaster, dia bisa menentukan dia kapan harus keluar ya kan. Kayaknya hari ini cuaca cerah deh, kita keluar gitu. Enak ya Bang ya. Kita lihat dulu nih. Yang paling mendekati untuk nowcasting atau gawar dini peringatan ini tuh kan kita melihat radar cuaca. Nah radar cuaca itu yang kita pakai sekarang dan sampai saat ini itu untuk menentukan potensi peringatan dini itu seperti apa gitu. Potensi peringatan dini. Nanti dari radar itu kan kelihatan peta wilayah, terus ada arah dari mana saja ada potensinya muncul gitu. Berarti kita bisa memperingati atau memberikan warning kepada masyarakat, kepada maskapai atau kepada pemerintah setempat gitu terkait dengan potensi terjadinya peringatan dini itu. Jadi kalau saya itu kadang kalau mau keluar ya lihat dulu, aman gitu. Gas ya Bang gas ya. Lah gitu. Kalau ada potensi, aduh pakai mantel lah. Gitu. Berarti orang belum hujan abang udah pakai mantel nih. Betul nih hujan. Keren juga ya jadi gitu ya. Kadang-kadang lucu juga gitu. Nah Bang, kalau untuk perkiraan BMKG yang bisa menentukan kayak potensi tsunami atau tidak sendiri di Kepri sendiri Bang dari BMKG sini, maksudnya itu juga tugas itu. Ya, terlebih saya kasih gambaran kalau untuk di wilayah Kepri itu sendiri memang untuk potensi, mohon maaf nih, jangankan tsunami, gempa saja mungkin tidak ada, ya tidak ada bahkan gitu. Jadi kalau untuk tsunami itu dipastikan kecil lah kalau untuk di wilayah Kepri lah secara umumnya gitu. Cuman menjadi tupoksi juga untuk pastinya di teman-teman BMKG pusat gitu kan. Terlebih di beberapa wilayah Indonesia itu memang stasiun-stasiun itu atau BMKG itu tidak hanya BMKG meteorologi gitu kan. Kalau teman-teman tahunya kan ya memang BMKG lah gitu kan. Cuman pada kenyataannya banyak ya, kantor-kantor meteorologi itu terbagi lagi, ada stasiun meteorologi, stasiun geofisika, bahkan stasiun klimatologi gitu. Nah geofisika inilah yang tugasnya mengamati, memantau pergerakan misalnya gempa bumi atau terjadi potensi tsunami. Itu dipantau juga setiap hari? Iya, mereka pantau. Jadi kalau misalnya Mbak melihat atau pernah mengunjungi web BMKG itu kan ada informasi gempa terkini. Nah, di situ memang hasil dari analisa teman-teman di BMKG gitu. Berarti setiap daerah maksudnya udah punya bagian masing-masing. Misalkan bagian itu dia memantau gempa atau tsunami atau seperti itu. Iya, ada bagian tupoksinya masing-masing. Itu tiap hari dipantau? Dipantau, wajib. 24 jam alatnya kan by alat juga wajib hidup itu. Jadi bukan cuma hujan ya BMKG nih ya. Taunya orang hujan aja BMKG nih. Tapi alhamdulillah di Kepri ini ya Bang ya nggak berpotensi seperti itu ya Bang. Berpotensi terjadi gempa lah. Amin. Kita makannya nggak tahu ya Bang ya, tapi semoga jangan ya Bang ya. Oke.
Tapi orang tuh beranggapan kalau BMKG ini serba salah nggak sih Bang? Kadang ya. Iya, Iya banyak bener ya juga, Bang ya. bener. Sabar ya Bang. Jadi kayak menganggap orang BMKG ini mungkin ini kali ya, apa dukunnya Iya, gitu. benar-benar. Katanya nggak hujan, katanya nggak ini, taunya hujan gitu. Gimana tuh Bang tanggapan sebagai orang Nah, BMKG? pengalaman saya selama di sini memang keunikan lainnya dari Tanjung Pinang ini tuh hujan lokalnya kuat sekali. Faktor lokalnya kuat sekali. Jadi kayak Batu 9 hujan, di Nah, Tanjung itu dia. Pinang nggak hujan. Jadi kan kita nih untuk mengeluarkan produk itu kan secara wilayah Tanjung Pinang ya Tanjung Pinang gitu kan gitu. Kalau misalnya kita nggak bikin yang tadi Batu 9 hujan, kota nggak hujan, kalau kita bikin nggak hujan ya salah juga Iya, gitu. iya. Jadi ya udah kita bikin yang kondisi memang terjadi signifikannya aja atau kondisi terburuknya lah, yaitu hujan. Walaupun di kota nggak hujan, tapi Batu 9 hujan, jadi kami rasa sudah memenuhi gitu. Kalau Itu faktornya apa ya Bang ya kayak gitu? nah itu tadi Mbak, banyak dinamika tadi. Bisa gitu ya Batu 9 hujan, ini nggak hujan gitu. Hujan lokal kuat sekali. Labilitas udaranya juga kalau kita bicara tentang skala lokal tadi kan ada regional, global, regional sama lokal. Nah lokalnya itu juga kuat sekali gitu. Tapi untuk produk yang dilaporkan mah secara umum ya Bang Tanjung Secara Pinang umum, gitu ya. Tanjung Pinang gitu. Nggak mungkin dilaporin Batu 9 hujan, Batu 8 nggak gitu ya? Seharusnya kita memang dituntut juga untuk per Seperti kecamatan itu? sih Mbak. Oh, harusnya Nah, cuman kita sebenarnya. masih dalam ke situ tujuan akhirnya nanti ya masih kita maksimalkan lah ke depannya untuk gitu. per kecamatan, jadi akan lebih detail Signifikan lagi. ya, Lebih iya detail betul-betul. lagi informasinya kita berikan. Mungkin kalau SDM-nya lebih banyak bisa ya Bang ya. Amin. Aku tahu Bang. Tapi kalau untuk BMKG luar-luar udah per kecamatan mereka? Iya di Jakarta Udah per ya? kecamatan Oh, gitu, bahkan gitu. sampai. Iya, iya, iya. Nah oke, untuk menentukan hujan itu prosesnya berapa lama Bang? Buat menentukan kalau ini bakal hujan gitu. Oke, baik. Itu berarti masuk ke peringatan dini atau seperti apa? Kalau Misalkan nih bakalan hujan jam 2 gitu atau jam itu prosesnya maksudnya kayak yang tadi Abang ceritain tuh ada ini gitu tadi tuh nama-namanya itu. Itu iya. berapa lama maksudnya untuk sampai kita bisa memperkirakan kalau bakal hujan? kalau SOP kita sih maksimal sampai 30 menit. 30 menit. Iya. Jadi dengan melihat itu ya, salah satunya radar cuaca tadi. Itu memang termasuk faktor yang penting untuk kita menganalisis terjadinya peringatan dini itu tadi. Oh gitu. Oh jadi maksimal 30, misalkan 10 menit udah dapet nih Iya, perkiraannya. terus kita analisa lagi nih, ke arah mana nih gitu kan, atau berapa lama durasinya, nih. Lihat Itu lagi. langsung lapor Langsung gitu. kita bikin laporannya. Laporannya. Terus berubah lagi nih ternyata itu lapor lagi terus gitu Lapor aja terus ya lagi, Bang ya. iya. Oh gitu ya. Aduh capek ya. Oh iya capek sih. Kalau ditanya capek nggak sih ya capek ya. Tapi ya gimana ya kan. Nah oke Bang, ini untuk sesuai BMKG Tanjung Pinang 3 hari ke depan apa nih Bang cuacanya? Kalau 3 hari ke depan kita bicara di bulan April. Memang kalau di bulan April, Bulan Maret. bulan Maret. Nah. Bulan Maret data normal kita itu curah hujannya berada di kisaran 230-an mm lah. Kira-kira. Kalau di bulan April yang saya tadi bilang puncak pertama itu lebih tinggi lagi 240 sekian. Oh. Nah, Maret itu karakteristiknya adalah mau ke peralihan, terutama di bulan April ya. Jadi kayak ini kan sekarang lagi kayak musim utara kuat sekali gitu, angin utara. Kalau di BMKG kita bilangnya adalah monsun Asia. Monsunasi. Monsun Asia. Monsu Asia. Iya, Oh. monsun Asia jadi lagi aktif-aktif banget nih, signifikan banget nih. Apa itu kan monsun Asia itu baru lagi gitu. Ya, apalagi tuh Bang? Jadi monsun Asia itu adalah propagasi atau arus angin itu angin. dari wilayah Asia gitu. Sedangkan monsun Australia itu berkebalikannya lagi. Oh, Jadi gitu. masa udara dari Asia gitu. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi potensi curah hujan di wilayah. Khususnya kita karena kita langsung berbatasan dengan Laut, dengan ya. luar kan gitu kan, paling utara ya bisa dibilang mendekati utara lah gitu, Laut Cina Selatan. Ya. Sampai mana tadi, Mbak? Laut. Laut. Iya. Oh ya. Berbatasan kalau kita tuh Berbatasan Kepri lagi, gitu. Kepri lagi itu tadi. Makanya kemarin yang hujan lebat tadi, hujan lebat yang tanggal Berturut-turut kemarin awal ya. tahun itu, nah itu kan ada propagasi juga dari sana gitu, dari arus angin itu Ngaruh sendiri. ya? Iya ngaruh. Jadi kita di Indonesia ini kita menganalisa cuaca itu salah satunya dari faktor angin, arus angin itu yang menjadi apa ya, pemerhati kita lah sebagai forecaster atau analisis gitu kan, bagaimana pergerakannya. Terus dia kalau kita melihat pemodelannya berbelok gitu saja sih itu dapat menyebabkan perubahan loh terhadap
kondisi cuaca. Hmm. Ada istilah namanya shearline, belokan angin. Banyak ya Bang ya istilahnya ya Iya, Bang ya. banyak sekali Mbak. Shearline, belokan angin, konvergensi, pertemuan massa udara angin gitu kan. Oh. Nanti akibatnya apa? Ini perlambatan massa udara, mengakibatkan potensi pertumbuhannya awan cumulonimbus itu, awan CB. Oh, awan belok konvektif. sedikit pun udah beda lagi ya Iya, Bang. beda lagi gitu, mempengaruhi sih. Oke. Banget. Waduh, banyak ya. Itu berarti harus hafal ya Bang ya semua. Iya, betul. Iya. Gitulah ya kira-kira ya. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitulah ya. Bahkan itu Sudah kan terbayang lah. Dipelajari kan pas waktu di kuliah itu. Iya betul Bang, itu fisika ya Bang, gitu-gitu aja. Aduh susah dah. Nah ini Bang, aku juga ada beberapa pertanyaan dari medsos, Iya. jadi mungkin boleh dijawab juga sama orang BMKG. Tapi ini bukan pertanyaan saya ya Bang ya. Oh, iya. Jadi Abang jangan salahkan ke saya. Jadi ini dari Instagram Bang gitu. Jadi kita tanya. Nah ini yang pertama Bang Robi. Silakan. Gimana sih kok perkiraan bahasa netizen gini ya Bang ya? Gimana sih kok perkiraan BMKG sering salah? Sebenarnya berapa persen sih keakuratan perkiraan BMKG? Julidnya udah dapat belum? Iya, Gitu lah Bang, ya, kita kira-kira. sebelumnya juga udah banyak banget mendapat masukan, yaitu menjadi poin penting buat kita juga kan, kita untuk masalah apa namanya perbaikan dengan keakuratan. Nah, sepemahaman saya untuk keakuratan itu sendiri itu kita ditargetkan sekitar 75% hingga 80%. Keakuratannya. Iya, nah itu sulit sekali dijangkau Mbak, karena wilayah Indonesia ini sebegitu dinamisnya untuk terhadap potensi apa ya perubahan cuaca gitu kan, ya faktor-faktornya tadi itu banyak yang mempengaruhinya gitu kan, terlebih kita di ekuator. Di ekuator itu kan kayak penyinaran matahari itu kan sepanjang tahun pasti ada gitu, beda sama lintang utara atau lintang tengah gitu kan. Nah kita memahami itu sih dari teman-teman netizen atau dengan ya teman-teman setongkrongan juga gimana sih Bi gitu ya. Iya, gitu, ya kan. gitu ya Bang ya. Banyak gitu ya. Lagi salahin lagi. Kalau benar ya gimana gitu ya. Iya kan, kalau bener ya dipuji-puji ya Bang ya. Untuk keakuratan sendiri itu setiap daerah beda-beda Bang persenannya. Kalau untuk perakiraan cuaca ya saya rasa hampir sama sih. Hampir sama lah ya. Ya. Okay. Cuman itu tadi masih menjadi PR bagi kita juga dalam menentukan ya apa namanya kondisi wilayah tertentu itu pasti atau tidaknya. Cuman secara umum kita menggambarkan ya seperti itu ya. Yang saya bilang contohnya curah hujan lokal tadi itu. Iya, tadi. itu sih. Nah juga kadang ada orang kayak misalkan dia salah nih, dia tinggal di Jawa misalkan, dia lihat BMKG-nya BMKG mana, kadang ada yang kayak gitu juga tuh ya Bang ya. Jadi Anda tuh harus lihat dulu introspeksi BMKG mana yang Anda lihat, BMKG Gorontalo kah atau mana kan kita nggak tahu. Nah ini kedua Bang Robi, bisa nggak sih jelasin Bang, ada pengalaman nih saya satu daerah padahal beda berapa meter aja dari komplek, tapi yang satu hujan yang satu enggak, gimana tuh? Ya. Balik lagi ke tadi, itu kayaknya nyangkut-nyangkut yang pertama tadi iya, saya jelasin curah hujan lokal tadi kan. Jadi di beberapa daerah memang faktor lokalnya kuat. Contohnya Tanjung Pinang ini itu aja. Nah, itu jadi normal ya. Kadang ntar dimistisin tuh Bang, di sini hujan nggak gitu. Kalau itu kita biasa. Lihat dari analisis sainsnya atau gerakan dinamisnya memang ya. Pasti ada ya Bang. Ada ya? gangguan-gangguannya lah gitu. Itu lama nggak sih biasanya hujan lokal gitu Bang? Hujan lokal itu gitu. Sifatnya sebentar durasi, nggak lama. Paling lama berapa menit Bang kalau untuk hujan lokal? Paling lama 20 menit, 15 menit, 20 menit lah. Oke. Jadi nggak yang langsung bruk semua ya hujan. Tergantung itu juga Mbak. Apa namanya istilahnya? Awan konvektif apa yang menghasilkan hujan tersebut gitu. Misalnya awan kayak hujan awan lebat gitu kan, atau itu kan awan CB cumulonimbus. Nah, itu sifatnya memang lebat tapi hanya durasinya sebentar. Beda dengan biasanya gitu ya Bang, kayak bruk terus tiba-tiba hilang. Beda dengan awan-awan yang memang menghasilkan curah hujan merata dan durasinya lama tapi tidak lebat, dengan sedang seperti itu. Oke. Selanjutnya Bang Robi, tanya dong kalau langitnya udah gelap banget terus tiba-tiba nggak jadi hujan, itu kenapa sih? Nah, ini sering juga ditanyakan ini kan, Bang, ini langitnya udah udah gelap gini, tapi kenapa nggak hujan? Nah, yang paling kuat mempengaruhi adalah arah dan kecepatan angin. Gitu. Jadi kalau untuk di bulan-bulan sekarang ini yang memang monsun Asianya memang sangat aktif, lagi kuat-kuatnya, yang angin utara lah kita bilang ya untuk masyarakat di sini. Angin utara dengan kuat-kuatnya itu salah satu penyebab faktor kuatnya mengapa memang jika terjadi sudah mendung tapi tidak terjadi hujan. Dia kayak pecah gitu. Iya. Oh gitu. Itu sih. Penyebabnya itu tadi angin utara tadi Bang. Nah, pokoknya pergerakan angin itu memang kecepatannya kencang gitu. Tapi itu maksudnya berapa persen Bang kalau udah gelap tapi nggak jadi hujan? Ya itu kita lihat dari kriteria-kriterianya tadi di bulan-bulan apa gitu kan, faktor-faktornya kayak anginnya sepertinya berapa knot kecepatannya, kalau di kita BMKG kan bilangnya apa ya, satuan pengukurnya knot.
berapa knot ini nih, oh kencang, oh pantesan ini nggak jadi, dia ketiup nih. Tapi BMKG waktu pas lagi angin gelap itu pasti langsung memperkirakan ya Bang ya, itu hujan atau enggaknya? Iya, kita memperkirakan dan mencatat kalau ini potensi seperti apa. Nanti baru kita laporkan karena wilayah kita memang di bandara dan diperuntukkan untuk penerbangan, baru kita laporkan. Ini ada potensi, misalnya ada potensi hujan di jam sekian. Terus kembali normal di jam sekian sampai jam sekian seperti itu. Itu ngeliatinnya awannya maksudnya nggak mungkin lihat langit gini kan Bang? Maksudnya pakai alat apa? Harus secara visual gitu? juga. Oh, secara visual juga kita pakai apa? Maksudnya telanjang mata aja? Iya, mata telanjang. Untuk apa ya? Karena namanya alat ya kan, jadi kita sudah verifikasi validasinya gitu. Oh, di arah mana nih gitu. Misalnya petirnya terjadi di arah sekian, awan gelapnya di arah sekian gitu kan. Awan CB-nya tadi kalau menimbusnya itu kan gelap. Di arah sekian kita laporkan nih. Di arah utara sekian. Berapa banyaknya pun kita laporin. Maksudnya dalam aturan pengamatan meteorologi itu jumlah awan yang menutup langit itu aja ada kriterianya. Oh gitu ya. Satu berarti udah paham ya orang BMK forecaster iya, tuh ya Bang harus ya. paham. Ngelihat ke langit aja ini hujan atau enggak dia. Berapa per berapa gitu awannya gitu kan, potensi seperti apa gitu. Oke. Gitu jadinya kalau langit gelap itu bukan mistis juga ya. Jadi ya, itu bisa main-main ke kantor. Nah, gitu. bisa main kantor lah kalian lihat sendiri gitu kan. Ya, tapi kalau mau lebih masuk lagi ke dalamnya sekolah dulu ya Bang ya. Iya. Sekolah. Nah, ini terakhir nih Bang, pertanyaan dari medsos. Min mau tanyain dong, pawang hujan tuh beneran ada nggak sih? Nah, itu dia. Oke, baik. Pawang hujan itu kita menurut BMKG itu kita masukkan ke dalam kearifan lokal atau wisdom saya lupa kurang lebih gitu. Dan itu memang kita tidak menapiknya. Memang beneran ya tidak bisa mengesampingkan gitu kan dengan istilahnya ya, kepercayaannya dari leluhurnya gitu kan ya. Tapi ya kita balik lagi kalau kita bicara ya ilmu gitu ilmu kan, data ya datanya Bang ya? Terutama seperti itu. Dan tapi yang menjadi titik perhatian kita bahwa kita tidak menapik memang itu ada gitu. Ya. Tapi local wisdom lah kalau kita tergantung bilang. Anda ya mau percaya atau enggak ya ada power. Karena memang nggak bisa dikesampingkan juga sih. Betul, nggak ada. Kalau sesuai ilmunya ya BMKG sesuai ilmu. Iya. Kalau pawang hujan yang ada tuh enggak ya itu terserah Anda percaya atau tidak. Itu aja intinya ya. Mungkin dia mau nikah kali Bang, jadi mau pawang hujan gitu. Oke, banyak juga ya ternyata ya ininya apa Bang? Apa tuh mau menentukan proses hujan aja tuh sebegitu rumitnya. Iya, banyak ya. Wajib gila. Nah, ini juga Bang kan kita ada kasus di Pulau Serasan ya yang di Natuna itu. Itu untuk saat ini gimana Bang cuaca di sana Bang? Untuk beberapa hari ke depan. Ini pantauan terakhir tadi saya monitor memang masih terjadi hujan. Tapi intensitasnya tidak terlalu lebat seperti kemarin. Jadi yang ibaratnya yang faktor gangguan yang kita kemarin itu mengarah ke sana gitu Mbak. Yang garis angin itu tadi gitu. Nah, yang menjadi hangat atau perbincangan kita di teman-teman mereka kan akibat dari itu tadi bibit siklon 98S itu tadi yang menyebabkan kalau istilahnya Borneo vortex atau pusaran angin garis angin tertutup itu. Nah, itu yang menjadi faktor penyebab utamanya mengapa di daerah wilayah Kepri ini khususnya itu intensitasnya menjadi tinggi. Nah, yang berapa hari terakhir ini memang mengarah ke sana gitu. Jadi ya intensitasnya juga bisa dibilang lebih tinggi daripada wilayah Kepri yang lain. Iya, di sana ya Bang. Karena angin itu mungkin ke sana gitu ya. Iya, pergerakannya propagasinya ke sana. Oh, gitu ya. Untuk sekarang jadi untuk di Serasan sendiri beberapa hari ke depan ini masih terjadi hujan. Mungkin tapi nggak selebat. Intensitasnya itu berkurang gitu. Berkurang ya. Berarti hujan di sana sama hujan di sini otomatis berbeda ya Bang ya? Kadang iya. Tidak sama gitu. Tidak sama ya. Tidak sama. Mungkin lebih lebat di situ ya atau lebih kencangnya angin. Bisa jadi bahkan sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya. Yang kita kemarin hujan lebat tapi daerah sana juga tidak terlalu lebat seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Robi sebelum kita tutup? Oke, baik. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi cuaca update terkini gitu kan. Ya, kami mempunyai website juga. Di situ bisa diakses peta perakiraan cuaca harian atau prospek 3 harian, bahkan buletin baca-bacaan tentang analisa cuaca bisa teman-teman dapatkan di situ. Alamatnya stamet-bmkg.go.id. Oke. Ya, itu juga, bisa lihat di situ ya, Bang. Dan juga media sosial kita juga ada BMKG Tanjung Pinang. Nah, di situ juga salah satu media yang kita aktif untuk memberikan terkait dengan peringatan dini terutama, terus itu tadi informasi
cuaca bulanan, Hmm. perakiraan dan sebagainya. Oh, berarti udah ada nih Bang cuaca yang bulan-bulanan nih Bang di website Analisanya. analisanya. Iya, ada. Dan itu pasti maksudnya bisa jadi berubah ya? Atau Kalau enggak kalau juga? udah analisa kan udah tidak. Enggak ya? Udah enggak seperti itu. Oke, jadi gitu ya pemirsa. Banyak apa ya? Udah ternyata banyak juga ininya informasi yang didapat dari Bang Robi langsung kalau untuk perkiraan cuaca. Dan tadi aku yang maksudnya yang aku garis bawahin tadi yang Abang bilang di Kepri ini insya Allah yang ada tsunami itu kayak gimana gitu Ya, Bang. alhamdulillah Mbak, itu Alhamdulillah mungkin ya. salah satu pertimbangan saya. Oh iya benar-benar. Jadi insya Allah lah ya aman. Nanti kalau kalian mau tahu-tahu ini cuaca bisa aja langsung ke website yang tadi Bang Robi sebutin ya. Atau enggak langsung ke kantor juga bisa. Di mana Bang kantornya Bang? Di bandara, Di terminal bandara. samping terminal bandara itu. Pas ya di situ ya Bang Iya, ya. pas di samping. Datang aja lah langsung bisa lah Hanya kalian sekedar belajar ya. ngobrol atau apa sharing-sharing silakan. Boleh.